Jadi akhirnya menetaslah anakan kenari silangan YS kali SF, atau bisa dikatakan YSSF ya. Nah, itu anaknya. Yang satunya kemana gitu ya. Ini identifikasi saya, dia pertama isi ya. Harusnya dalam telur itu agak rata untuk isinya. Ini enggak, ini sudah dia masuk, sudah apa ya, ada ruang kosong di atas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bosku semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Dudi Ilva. Dan pada kesempatan kali ini, malam hari ini yang sunyi ini, tadi kebetulan habis tidur ngelilir, terus ban burung gitu ya. Jadi ceritanya ini saya mau sharing bagaimana tentang penitipan telur burung. Ya, jadi penitipan indukan kenari yang sudah bertelur dan ternyata isi dititipkan kepada babuannya. Jadi itu saya lakukan di kandang saya, tetapi teman-teman harus memperhatikan hal-hal berikut ini supaya prosesnya lancar, tidak ada kendala dan sesuai dengan harapan. Yuk kita lihat video yang satu ini ya. Oke bosku semuanya, jadi di dalam kandang saya itu beberapa minggu yang lalu itu pejantan saya YS ini ngawin dengan betina yang satu ini, ngawin dengan betina SF yang ada di depan kita. Jadi ceritanya SF ini ternyata bos, dia ketika saya kawinkan dengan YS, untuk SF ini tidak kesulitan, ternyata tidak kesulitan untuk menopang tubuh dari Yorkshire sendiri. Bahwa kita semua tahu bahwa kenari Yorkshire itu memiliki tubuh yang bongsor, yang besar, dan tentunya berat badan yang jauh ya daripada Scott Fancy atau burung SF ini. Hal tersebut ternyata tidak menyulitkan untuk betina ini siap dikawin oleh burung kenari Yorkshire. Dan ternyata dari hasil perkawinan tersebut akhirnya terjadilah pembuahan dan akhirnya bertelur. Ini sudah telur berikutnya. Ini sebelumnya telur ini saya titipkan ke indukan babuan atau ibu asuh. Mengapa? Karena SF ini dia memiliki penyakit yang menderita tubuhnya, yaitu kenari, dia nafas ya, dia nafas. Jadi saya cuman membayangkan ketika burung SF ini nafas dan dia harus meloloh anakannya, maka dia saya rasa juga akan sedikit terganggu ya. Jadi bisa kita lihat teman-teman, nafasnya kadang-kadang tersengal-sengal gitu, tapi tidak selalu kelihatan, tetapi dia kadang-kadang ada suara bunyi gitu ya. Sudah saya obati tetapi belum sembuh juga. Akhirnya ketika dia bertelur dan ternyata isi, maka saya titipkan ya. Awalnya dulu dia bertelurnya tidak di sini, tetapi dia di bawah sini ya. Jadi di bawah sini ditempati burung lain. Nah, awalnya di sini, terus saya pindah, teman-teman. Saya ambil telurnya, saya pindah di atas ini, tuh. Jadi kebetulan pada waktu yang sama ada betina yang dia telurnya zong. Memang dia saya siapkan untuk jaga-jaga apabila nanti dibutuhkan ibu asuh ya. Ternyata saya cek telurnya indukan ini, ternyata dia zong ya, karena memang kawinnya pun juga tidak fokus untuk ngejar produksi ya. Jadi dia bertelur begitu saja dan akhirnya zong. Kemudian saya titipkan bos, saya titipi dan alhasil sekarang bisa kita lihat teman-teman. Ini hanya sekedar sharing aja, mudah-mudahan bisa
buat patokan teman-teman. Jadi akhirnya menetaslah anakan kenari silangan YS kali SF, atau bisa dikatakan YSSF ya. Nah, itu anakannya. Jadi anakannya ini berumur sekitar 5-6 harian bos ya, 5-6 harian. Jadi yang jadi pertanyaan saya adalah yang satunya kemana gitu ya, karena dulu saya titipnya 2. Saya titip 2 telur ya, itu sudah besar loh teman-teman. Tuh kan udah lumayan waktunya ngering ya, waktunya kasih ring. Dan akhirnya telur itu yang netes cuman 1. Jadi ini sebenarnya isi teman-teman ya, ini awalnya isi. Sebentar saya ambilkan senter ya. Jadi ini gelap bos, tuh kan, tuh. Ini identifikasi saya, dia pertama isi ya. Jadi saya pindah ke kandang atasnya tadi. Jadi dengan asumsi nanti bisa telur netes 2. Tetapi lagi-lagi semuanya itu adalah rezeki. Seberapapun besar usaha kita, kalau emang belum rezeki ya belum netes gitu ya. Tetapi kalau kita usaha kita, jadi kita hanya dohir aja, atau mungkin usaha langsung ya. Usaha langsung itu kalau kita bisa analisis itu dari penitipan telur tadi, kalau melihat dari suhu di tempat saya ini, jadi yang saya katakan adalah suhu di tempat saya. Lain halnya dengan suhu di tempat lain yang mungkin lebih bagus, lebih stabil, atau mungkin pakai penyabil ruangan, cuacanya juga cukupan lah. Jadi bisa menetas 2. Nah, ini permasalahannya dari kandang yang bawah ini dan yang atas ini. Kalau saya melihat, kalau saya analisis, saya raba-raba dari hasil mungkin menerka-nerka ya, menerka-nerka. Jadi awalnya telur ini isi, tetapi karena dia pindahnya dari bawah ke atas, kemungkinan terbesar penyebab dari telur ini embrio mati di dalam, kemungkinan besar di atas ini memiliki suhu yang berbeda. Jadi memiliki suhu yang berbeda. Cenderung di atas ini lebih panas, karena di atas ini kalau sinar matahari ketika siang hari, di situ saya kasih angin-angin di atas itu. Angin-angin kaca ya, kaca. Saya kasih kaca. Jadi ketika jam berapa ya, 11 atau jam berapa itu ya, itu bisa masuk ke sini meskipun tidak menyinari dari sarangnya. Kalau saya pikir-pikir kayak memang logis juga, bisa jadi karena kepanasan bos. Nah, itu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan ya, sebagai bahan mungkin pengalaman. Kalau melihat di tempat Mas Rif Rengganis atau Rif Menggila, itu biasanya juga sama. Artinya gini, kalau saya amati, indukan utama itu berada di atas, indukan ibu asuh ditaruh di bawah. Jadi ketika sudah bertelur di atas, ketika sudah teridentifikasi telurnya ini isi, maka dia mindahnya ke bawah begitu. Jadi suhunya agak sedikit turun ya. Di bawah biasanya kan agak dingin daripada yang atas, karena hubungannya dengan cahaya atau mungkin sinar matahari yang masuk ke dalam kandang kita seperti itu. Suhunya saya kira di bawah juga lebih agak dingin daripada yang di atas. Oke, itu teman-teman, dan kita akan buka seperti apa, karena sudah mati sepertinya. Ini isi atau tidak kita akan coba buktikan ya. Oke mas bosku semuanya. Jadi kita akan coba pecahkan ini ya, karena ini sudah mati ya, sudah mati. Kita akan coba pecahkan apakah betul ini sudah ada embrionya ya. Jadi supaya rasa penasaran ini terjawab, karena saya rasa karena sudah lebih dari 20 hari, maka kemungkinan besar dia pasti udah mati ya. Nah ini teman-teman, sudah saya lakukan. Ini pecah dulu nih, aduh pecah dulu.
Ini sudah saya lakukan sebelumnya di hari keberapa ya, hari ke-13 itu sudah saya lakukan perendaman sekitar 30 detik lah ya, perendaman. Dan alhasil dari 2 telur tadi ini, yang satu itu gerak-gerak, yang satu ini dia diem, artinya dia tidak ada pergerakan dari telur ini. Teman-teman mungkin yang belum pernah nyoba pakai apa namanya, pakai mangkok berisi air hangat, kemudian ketika apa ya, telur tersebut, kita lakukan hal tersebut ketika telur itu kalau sudah waktunya jadwal menetas tapi belum menetas juga, itu kita lakukan seperti itu. Seperti yang pada konten saya sebelumnya dulu sudah pernah saya buat, itu memang sangat efektif. Sehari setelah saya rendam itu ternyata menetas, karena jagani untuk cangkangnya ini terlalu keras, takutnya seperti itu. Kenapa kok hari ke-13 ini kok dia belum juga memecah gitu ya. Ternyata dari 2 tadi, yang satu gerak-gerak, yang ini tidak gerak ya gitu. Jadi tenggelam gitu, harusnya dia di atas sambil gerak-gerak ini. Oke, langsung saja kita buka. Sebenarnya juga, wah ya bener ya Allah, Allahu Akbar. Sudah busuk teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini sudah jadi daging ini bos. Allahu Akbar. Tuh teman-teman ya. Nah ini embrionya mati di dalam. Jadi harusnya dia bisa hidup, tetapi karena tadi terlalu panas, itu menyebabkan apa ya, menyebabkan mati di dalam. Saya kira awalnya dia apa ya, hidup ya, tapi curiga saya ketika saya senter, ketika dia masih dalam mungkin mendekati menetas, harusnya untuk telur ini ada rongga di atas. Apa? Tidak ada rongga, artinya dia rata gitu ya. Maaf, saya ulang lagi, ralat. Harusnya dalam telur itu agak rata untuk isinya. Ini enggak, ini sudah dia masuk, sudah apa ya, ada ruang kosong di atas. Jadi kayak ada apa ya, kayak separuh atau separuh, hampir separuh itu ada ruang kosong gitu ya. Nah yang satunya enggak, yang satunya agak merata gitu kalau saya ngamati, kalau kita senter ya itu. Jadi saya curiga, wah berarti ini kemungkinan mati. Ternyata betul teman-teman, ini hasilnya. Oke, jadi sudah jadi embrio, ternyata dia mati duluan. Oke ya, kalau kita mau buka-buka lagi udah nggak tega, karena ini juga dulunya juga mau jadi nyawa tapi nggak jadi. Oke bosku ya, jadi untuk peristiwa tadi atau kejadian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemindahan telur. Jadi jangan sampai pemindahan telur itu suhunya itu semakin panas atau di atasnya. Kalau bisa ya sama dengan pada saat induknya itu bertelur di awalnya ya. Induk utamanya bertelur, di situ suhunya berapa atau tingkat panasnya itu seperti apa, itu tentunya kita bisa mengira-ira. Jadi antara bawah dan atas itu tentunya berbeda untuk tingkat panasnya seperti itu. Jadi saya simpulkan memang kematian embrio tersebut karena suhunya yang terlalu panas. Yang satu bisa lolos, yang satu tidak bisa lolos. Terlebih dari semua ini juga sebenarnya rezeki ya. Kalau kita bisa kita pupus ya belum rezeki nih gitu ya. Tetapi kalau mungkin secara usaha zahir atau fisik atau mungkin usaha nyata ya seperti itu kalau menurut saya. Jadi sangat disayangkan, tetapi apa boleh buat, ini sudah nasi sudah menjadi bubur, telur tidak jadi menetas tetapi mati di dalam. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman untuk teman-teman yang belum pernah mencoba memindahkan telur indukannya ke babuan yang lain supaya bisa artinya
bisa di indukan utamanya bisa kita kawinkan lagi, bisa kita ambil mungkin gennya dari indukan yang utama gitu ya teman-teman ya. Oke, sementara itu saja dari saya sharing kita malam hari ini. Lain waktu kita ketemu lagi bos ya. Simak terus di konten Dodi Ilva yang tentunya berusaha menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat, mudah-mudahan seperti itu. Dan silahkan bagaimana komentar kalian, silahkan ditulis kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe saya tunggu supaya channel ini berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat konten berikutnya. Oke, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.